Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Etika Profesi dan Hukum ingin mempresentasikan PPT yang telah kami buat dengan judul Perkembangan Payung Hukum Pelayanan Daerah. Dengan anggota kelompok yang pertama, Dita Yustiana, yang kedua Vicky Marindasari, yang ketiga Rahma Firasika, yang keempat Kamila Aisyafira, yang kelima Anissa Lutfi, yang keenam Revaldo Ilham, yang ketujuh Ariska Intan, yang kedelapan Suci Dwi Rahmawati, yang kesembilan Sri Hilda, yang ke-10 Elfrida Aryani, yang ke-11 saya sendiri, Hasna Fajar, dan yang ke-12 Adin Akia. Saya selaku moderator mempersilahkan ke teman saya untuk menyampaikan materi. Baik, saya Rahma Firasika akan membacakan materi payung hukum terkait pelayanan daerah. Yang pertama, penjelasan UU 32 tahun 2004, pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan. Lanjut. Pemberian otonomi hak kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 pada bab pertama, dijelaskan bahwa standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tiga, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Lanjut. 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bab pertama pasal 1 yang berisikan mengenai pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bab 2 Pasal 2 berisikan undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Bab 5 Pasal 25 berisikan penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan. Kemudian pasal 31 berisikan biaya atau tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara atau masyarakat.
Bab 7 Pasal 40 yang berisikan masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan publik kepada penyelenggara Ombudsman atau DPR, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten atau Kota. Kemudian pasal 52 berisikan dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Bab 8 pasal 54 sampai 58 berisikan sanksi bagi penyelenggara dan pelaksana jika melanggar ketentuan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Akhia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. Bab 2 Pasal 3 berisi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah. Kemudian Pasal 4, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan dasar. Selanjutnya, Bab 10 Pasal 43 berisi pendanaan penyelenggaraan pelayanan darah dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah. Lanjut. Lalu yang keenam, Permenkes 1796 sampai 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Bab 1 Pasal 1 berisi tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dan melakukan upaya kesehatan. Lanjut. Bab 2 Pasal 2 Ayat 1. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki SPR. Pasal 2 ayat 2. Untuk memperoleh SPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Lalu untuk pasal 4, sertifikat kompetensi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Pasal 9, SPR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Lanjut. Bab 3 Pasal 14 berisi untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dibentuk MTKI. Lalu untuk Pasal 17, MTKI mempunyai tugas membantu Menteri dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan penata laksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau pekerjaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Bab 4 Pasal 32. Pendanaan kegiatan MPKI dan MPKP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, provinsi, dan atau peran serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 7 Pasal 37, ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian. Lanjut. Nomor 7, Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang UTD, DDRS,
dan jejaring pelayanan transfusi darah. Yang pertama, diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda atau TNI. Untuk tingkatannya, tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Kemampuan kelas utama, madya, pratama harus memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Wajib melakukan audit internal dan eksternal UTD. Setiap RS wajib memiliki BDRS untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah di RS. Wajib melakukan audit internal dan eksternal BDRS, meliputi semua institusi terkait dalam pelayanan darah berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. UTD dan BDRS harus melakukan perjanjian kerjasama jejaring pelayanan transfusi darah. Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan jejaring pelayanan transfusi darah diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, atau TNI. Lanjut. Tingkatan nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Kemampuan kelas utama, madya, pratama harus memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Wajib melakukan audit internal dan eksternal UTD. Setiap RS wajib memiliki BDRS untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah di RS. Wajib melakukan audit internal dan eksternal BDRS, meliputi semua institusi terkait dalam pelayanan darah berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. UTD dan BDRS harus melakukan perjanjian kerjasama jejaring pelayanan transfusi darah. Lanjut. Yang ke-8, Permenkes nomor 72 tahun 2015 tentang fraksionasi plasma. Fraksionasi plasma hanya dapat dilakukan oleh industri fraksionasi plasma 2. Industri fraksionasi plasma adalah industri farmasi milik negara yang memiliki izin dan ditetapkan oleh Menteri. Industri fraksionasi plasma dalam melakukan proses pembuatan derivat plasma harus terlebih dahulu memanfaatkan bahan baku plasma yang memenuhi persyaratan PPOB yang dihasilkan oleh UTD yang memiliki izin. Dalam hal plasma, asal UTD sebagai bahan baku tidak mencukupi. Industri fraksionasi plasma atau UTD dapat membentuk pusat plasmaferesis. Derivat plasma sebagai produk plasma dikategorikan sebagai obat. Pemerintah mengendalikan harga derivat plasma sebagai produk plasma biji. Pengawasan terhadap industri farmasi dilakukan oleh Kepala Badan. Pengawasan terhadap sarana penyiapan bahan baku di UTD dan pusat aferesis plasma dilakukan oleh Kepala Badan. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Rivaldo. Silahkan. Baik, saya lanjutkan yang nomor 9. Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Yang pertama, sistem manajemen mutu dan darah. Yang kedua, pelayanan transfusi darah di UTD. Yang ketiga, pelayanan transfusi darah di pusat plasmaferesis. Yang keempat, pelayanan darah di BDRS. Yang kelima, pemberian transfusi darah kepada pasien sistem informasi manajemen. Lanjut. Kedudukan pelayanan darah dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagian ke-11 Pelayanan Darah. Pasal 86. Yang pertama, pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil. Yang kedua, darah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diperoleh dari pendonor darah
sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Yang ketiga, darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Pasal 88. Yang pertama, pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan donor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindak medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Pasal 47. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penjelasan atas UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggaraan berkewajiban melakukan penilaian kinerja, penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. Nah, selanjutnya, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Menurut UU Nomor 32 Nomor 2004 tentang pemerintahan daerah, pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Lanjut. Sekian pemaparan materi dari kami. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke moderator Kak Hasna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan pengerjaan tugas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.